Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bina Dharma bermutu. Ya, jumpa lagi bersama kami berdua. Selamat pagi Pak Boy. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi sama kita duo jomblo. Jangan 200 Jo. Jangan 200. Dua boy. Dua boy. Ya, ini kita jumpa lagi dengan dari Santoni dan Denny Boy. Hari ini kami coba untuk menceritakan nih yang Pak Darius, bagaimana suasana mahasiswa baru di zaman kami dan di zaman saat ini. Jadi di sini kita mencoba membandingkan dengan zaman kami dulu, zaman tahun 90-an, menjadi mahasiswa dengan zaman pandemik ini atau zaman saat ini. Ya, jadi, ini kami berdua ini era 90-an. Era di mana internet itu masih mahal. Benar mungkin gak? Bisa dikatakan tidak ada internet Pak Boy. Ada Pak, mahal Pak. Oke. Ya, jadi kami berdua ini merupakan kalau dibilang eranya revolusi, ini masih revolusi dari 3.0. 2.0 ya Pak. 2.0. 2.0 Pak. Waduh. Sekarang kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0 yang artinya dari sisi zaman purbakala sampai ke zaman yang katanya sudah menyentuh teknologi, ini sangat luar biasa perbedaan Pak Darius. Oke, betul Pak. Jadi kalau kita mulai aja Pak, kita mulai tentang mungkin ada pengalaman Pak Boy yang zaman tahun 90-an mungkin dari proses mencari universitas yang tepat dan bagus waktu zaman SMA dulu Pak. Ya benar. Jadi Pak Darius dulu waktu zaman saya habis tamat SMA, untuk mencari universitas ini artinya tidak sebanyak saat ini atau tidak semudah Pak. Tidak semudah saat ini, karena yang pertama kita harus memikirkan apakah universitas yang kita pilih itu nanti akan sesuai dengan karakter yang akan kita ambil. Betul Pak. Kemudian dari sisi kredibilitas universitas tersebut, artinya kita belum membahas tentang Bina Dharma yang bermutu Pak Darius. Betul Pak. Jadi kita dulu sama-sama proses pencarian jati diri Pak. Iya. Jadi bagaimana memilih universitas yang baik dan bagus untuk masa depan kita semua. Ya. Tapi ini masalah percintaan jangan dulu dibahas. Ini sudah live Pak. Ya. Jadi dulu kalau saya boleh mengawali Pak Darius, saya memilih Universitas Bina Dharma ini artinya karena di Bina Dharma ini ada salah satu fakultas unggulan, yaitu Fakultas Ilmu Komputer. Betul Pak, betul Pak. Bagaimana kalau kita lihat saat ini, bagaimana revolusi industri 4.0 ini sudah menyentuh yang namanya dengan teknologi. Jadi sebanding lurus dengan apa yang saya pikirkan dahulu. Mungkin Pak Darius bisa menambahkan. Jadi kalau dulu kan waktu pilih-pilih universitas, ya kita kan pertama-tama pasti kan pilih yang negeri dulu Pak Boy. Betul. Jadi Universitas Sriwijaya, bukan artinya kita bodoh tidak diterima di PT atau di universitas negeri, karena kita memang pilihan kita pada saat itu terlalu tinggi. Saya ingat betul pada pilihan saya itu adalah teknik elektro dan teknik tambang pada saat itu yang saya pilih. Itu passing grade-nya yang paling tinggi pada saat itu. Jadi memang ya jadi kalau kita tidak diterima di PTN atau perguruan tinggi negeri itu bukan berarti kita bodoh atau juga kita hilang masa depan. Iya. Ini sudah kita buktikan bahwa di PTS juga perguruan tinggi swasta itu mampu
menolong kita untuk mencapai cita-cita tadi Pak Boy. Benar sekali. Tapi sesuaikan dengan apa nama itu impian kita. Dulu zaman dulu kita pilih Bina Dharma karena memang sama seperti Pak Boy tadi, kita memilih tentang komputernya karena memang Bina Dharma adalah satu-satunya pada zaman itu yang mempunyai fakultas ilmu komputer. Waktu itu zaman masih STIMIK Bina Dharma yang ada S1. Dulu yang D3 ada, cuman yang S1-nya cuman di Bina Dharma pada saat itu. Karena memang kita melihat perkembangan ilmu komputer itu akan maju pesat saat ini Pak Boy. Betul sekali. Artinya Bina Dharma merupakan founder komputer yang ada di Sumatera Selatan. Saat ini pun dia tetap menjadi founder kalau di bidang IT-nya. Bercerita tentang asal muasal kita memilih jurusan atau masuk ke fakultas yang menjadi pilihan dari kami dan adik-adik semua ataupun teman-teman semua. Kita tidak boleh munafik bagaimana uang itu yang akan kita cari di ending perkuliahan Pak Darius. Betul Pak. Jadi memang pada saat kita telah masuk ke kuliah di Bina Dharma Pak Boy, kita juga bingung. Artinya bingung kenapa? Karena banyak pilihan. Setelah kita pilih ilmu komputer, kita akan memilih kita mau ahlinya di bidang apa. Jadi komputer itu bukan semuanya harus dipilih Pak Boy. Betul. Jadi kita harus memilih misalnya ahli menjadi seorang programmer ataupun data analisis ataupun sistem analisis maupun juga jadi network analisis dan lain-lain. Jadi juga kita bisa menentukan passion kita di mana itu. Jadi kebetulan kalau saya passionnya kemarin itu di apa namanya Pak Boy? Di programmer, jadi di coding. Saya senang untuk membangun aplikasi, membuat aplikasi. Jadi kalau zaman saya dulu sama Pak Boy mungkin belum ada yang berbasis web ataupun yang berbasis internet. Jadi kita alhamdulillah pada zaman saya tahun 2002 itu fokusnya pada pengembangan aplikasi yang berbasis jaringan. Wah itu kalau sudah berbasis jaringan, berbasis LAN, WAN, wah itu keren betul. Nah, kalau sekarang sudah berbasis apa namanya itu sudah internet, jadi bisa berbasis web dan lain-lain lah. Ini Pak Darius kayaknya mau flashback lagi tentang aplikasi zaman dulu Pak Darius. Bagaimana kita belajar pemrograman itu masih sangat-sangat sederhana Pak Darius. Layarnya masih layar berwarna biru. Mungkin Pak Darius mengingat kembali bagaimana bahasa pemrograman C++, COBOL, ya, betul, Pascal, yang mana di era dulu itu masih dibilang era teknologi ini antara ada dan tiada. Kalau kita bandingkan saat ini, bagaimana anak-anak mahasiswa khususnya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma, mereka sudah mempelajari bagaimana sebuah sistem dibangun dengan sedemikian rupa. Artinya nggak statis yang seperti dulu. Ingat betul bahasa pemrograman yang pertama kali yang saya pahami, yang saya pelajari adalah QBasic. Mungkin Pak Boy sama lah. Yeah. Jadi belajar basic yang berbasis under DOS. Jadi pada saat itu mungkin saya itu bingung. Ya, jadi dosennya itu saya ingat betul langsung tulis di papan tulis Pak Boy, langsung tulis. Ya ini Bapak ada, anak-anak silakan ketik. Ya pada zaman itu belum ada laptop, komputer aja tidak ada kita. Jadi saya cobalah ketik di Microsoft Word. Jadi karena saya tidak tahu yang namanya QBasic, jadi saya lah ketik ke mana tuh di Microsoft Word. Jadi pas di Microsoft Word programnya nggak jalan. Saya tanya Pak, ini kenapa nggak jalan? Katanya kan. Diceklah oleh Bapak tadi. Lah, Darius, kenapa kamu ketik di Microsoft Word? Nah, jadi ketik di mana Pak? Ya ketiknya di program QBasic katanya. Oh, saya bilang, sorry Pak nggak tahu. Karena itu memang pengalaman yang apa nama itu pertama kali yang kita tahu
pada saat menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Bina Dharma. Iya. Kalau ingat zaman itu Pak Darius, rasanya agak-agak ada rasa-rasa pengen lagi kembali ke zaman itu. Ya memang zaman perjuangan Pak Boy, jadi Iya. memang tidak masih mungkin kalau saya lihat, kalau kita dulu kan masih ada ngumpul-ngumpul, ya kan. Kalau zaman sekarang ini kelihatan mahasiswa tuh sudah individual. Benar. Ini artinya kita selain membahas kenapa kita memilih, kita menceritakan teknologi di era itu. Kami juga artinya sebagai mahasiswa, kami juga memiliki pengalaman di seputar kampus Pak Darius. Bagaimana tadi Pak Darius pernah bilang bahwa perbedaan ada sedikit yang mencolok dari sisi pergaulan Pak Darius. Kalau dulu kita mana ada HP Android Atau iPhone 10, iPhone. iPhone 11. Kata wong Palembang tuh untung HP, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya kami juga masih belum memiliki yang namanya HP waktu itu. Jangankan artinya mau bicara tentang internet, bicara tentang smartphone, bicara tentang iPhone, HP aja nggak ada. Iya. Tapi di sinilah Pak Darius, artinya bagaimana mahasiswa lebih terasa kebersamaannya Pak Darius. Jadi sering jalan-jalan sama-sama, ngumpul sama-sama juga. Jadi bisa dimaksimalkan kebersamaan, silaturahmi dengan menggunakan apa namanya itu, dengan manual lah istilahnya, Iya. bukan dengan secara digital. Kalau sekarang kan silaturahmi kebanyakan digital, Pak Boy. Betul. Jadi digitalnya itu apa ya? Digital tuh WA group Betul. dengan sosial media, itu silaturahmi tapi secara digital. Jadi kita balik lagi Pak Boy, balik lagi ke apa nama itu, ke zaman kuliah kita dulu. Betul. Mungkin Pak Boy yang pertama kali kuliah, dosen mana Pak yang paling berkesan pada zaman itu Pak, di STIMIK Bina Dharma Pak? Wah, bicara berkesan, semuanya berkesan Pak Darius. Mungkin ada dosen Eh, yang paling berkesan itu mungkin yang gampang, ya apa namanya, yang enak ngajarnya, tidak pelit nilai mungkin zaman dulu Pak. Ya, kayaknya kalau bicara masalah pelit nilai Pak Darius agak konsumtif nih. Karena kita juga posisinya dosen. Tetapi ya Pak Darius, saya ada salah satu momen yang berkesan bagaimana waktu itu saya pernah diajar oleh almarhum dari Profesor Bohri Rahman. Bohri Rahman. Di mata kuliah itu kalau nggak salah Pak, di mata kuliah manajemen umum Pak. Ya, betul sekali Pak Darius. Bagaimana momen itu adalah sebuah momen yang menurut saya tetap diingat. Karena setelah itu rasanya almarhum itu sudah tidak lagi memberikan materi ke mahasiswanya Pak Darius. Jadi kita beruntung. Kita masih beruntung masih diajar sama Pak Rektor zaman itu. Ya, kita masih diajar. Kalau nggak salah Ibu Sunda juga Bu, Pak Boy. Ya waktu itu. Ibu Sunda juga sempat mengajar kita ya pada saat itu, mengajar dia S1. Ya. Mungkin nanti kita akan Undang beliau ke sini ya, untuk bercerita bagaimana sih asal muasal beliau ngajar di Bina Dharma. Di Bina Dharma, sehingga kita bisa mendapatkan juga cerita tentang pengalaman rektor waktu itu. Masih muda. Ya, kita janjikan Ibu Rektor akan berbicara tentang zaman era dia mengajar. Jadi mahasiswa ilmu komputer itu tidak semudah yang kita bayangkan Pak Boy ya. Iya. Karena memang tidak lepas dari matematika, Betul. hitung-hitungan. Iya. Jadi bukan, kalau sudah yang namanya teknik kan, ini kan salah satu termasuk di bidang teknik juga. Jadi kadang-kadang ya itu tadi kita tidak lepas dari matematika, tidak lepas juga dari akuntansi. Kenapa Betul. tidak lepas dari akuntansi dan ilmu-ilmu yang lain? Karena memang kita di ilmu komputer ini adalah belajar tentang bagaimana menerjemahkan ya Pak Boy, menerjemahkan proses bisnis ataupun di perusahaan sehingga kita implementasikan ke dalam
suatu bahasa pemrograman, Pak Boy. Iya. Jadi bahasa akuntansi, hitung-hitungan, terus project manajemen itu tetap dipelajari oleh di apa nama itu di mahasiswa ilmu komputer tadi. Mungkin gitu Pak Boy. Iya. Ingat ya, bahwa kita belajar tentang komputer, ini kita belajar untuk mengenal yang namanya teknologi. Bicara tentang teknologi, artinya banyak bidang yang harus kita ambil. Tetapi nanti adik-adik semua akan ketemu mana sih fashion kita. Contoh Pak Darius, programmer. Saya desainer. Kemudian selain programmer, desainer, ada juga yang namanya networking. Dan ada juga yang namanya bicara tentang hardware. Jadi nanti adik-adik atau teman-teman semua akan ketemu sendiri fashionnya masing-masing di bidang komputer. Jangan takut, karena semuanya bisa menghasilkan sesuatu. Gitu Ya, Pak Darius. ya jadi nanti berjalannya waktu adik-adik akan mengetahui saya senangnya kayaknya ke hardware nih atau ke network nih atau ke security nih kan. Jadi ada juga mahasiswa saya kayaknya fokusnya ke pengen jadi programmer nih karena duitnya banyak kan. Dan apa nama itu minatnya banyak ini. Jadi mungkin juga yang males jadi hardware, males di software, saya jadi sistem analis saja lah. Jadi menganalisis apa nama itu sistem yang akan dibangun, atau istilahnya itu kalau di teknik itu arsitekturnya lah, bagaimana merancang proses, ya kan, menghitung biaya dan lain-lain tadi. Benar. Juga yang harus kita pikirkan bahwa hampir seluruh bidang ini sudah disentuh dengan yang namanya teknologi, Pak Darius. Teknologi komputer, Pak Darius. Hampir semua bidang. Kira-kira ada nggak bidang yang tidak disentuh oleh komputer? Kayaknya apa namanya Pak? Nggak ada lagi Pak. Iya. Pesan makan. Pesan makan udah, restoran, UMKM, nyari ojek, semuanya sudah tersentuh. Nyari jodoh Pak Darius. Cari jodoh pun sudah Pak. Pesan hotel, pesan makanan, pesan tiket pesawat, apalagi mau nyimpan duit, kuliah pun, belajar pun sudah menggunakan teknologi. Iya. Jadi memang kesempatan untuk kesempatan untuk berusaha ataupun akan terbuka lebar bagi alumni ilmu komputer, Pak. Yeah. Jadi disitulah peranan kita sebagai mahasiswa ataupun alumni ya Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan cuma jadi PNS ataupun pegawai, Pak. Jadi kita wajib berusaha juga memiliki perusahaan yang di bidang di bidang teknologi informasi. Jadi kita memang kesempatan untuk memiliki usaha-usaha seperti itu menjadi entrepreneur itu masih terbuka lebar, Pak. Jadi kita ya kesempatan. Jadi kita menjadi mitranya Bank Sumsel, mitranya kita. Jadi kita bisa dapat bermitra. Jadi kalau kita menjadi entrepreneur karena perusahaan tadi itu sudah berbasis IT, jadi kita bisa menjadi mitra, Pak Boy. Mitra perusahaan-perusahaan besar tersebut bisa jadi mitra Universitas PGRI dengan menyediakan sistem akademiknya, bermitra sama PTBA di bagian perawatan jaringan dan lain-lain, atau juga bermitra dengan Bank Sumsel untuk menyediakan perawatan ATM ataupun jaringan itu. Jadi semuanya itu bisa kita handle di dunia IT, karena memang kesempatan itu masih terbuka lebarnya bagi teman-teman sekalian. Iya. Ini bukan yang promosi ya Pak Darius. Ya, silakan Pak. Tetapi ini artinya kami dari Bina Dharma bahwa akan menceritakan bagaimana kita bicara tentang teknologi itu tidak ada lagi sentuhan manual yang ada di Bina Dharma. Mahasiswa bayaran
lewat aplikasi. Betul Pak, betul Pak. Mahasiswa belajar, Bina Dharma sudah dari dulu menerapkan yang namanya e-learning. Betul Pak. Artinya Ya, zaman bukan di masa pandemi aja. saya ingat betul dari tahun 2006 2007 kalau nggak salah. Bina Dharma sudah e-learning. Kemudian apa ya kira-kira yang nggak ada lagi sentuhan dari sistemnya Bina Dharma Pak Darius? Jadi memang fokusnya Universitas Bina Dharma ini fokusnya pada pengembangan tadi Pak Boy. Iya. Pengembangan berbasis IT karena sesuai dengan visi misinya tadi Pak. Ya kan, menjadi universitas berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi. Jadi memang fokusnya ke bagaimana memfasilitasi mahasiswa Bina Dharma untuk mendukung proses pembelajaran di kampus tadi. Iya. Jadi kita bisa, adik-adik sekalian, kita bisa melakukan kuliah ya kan dengan online ya kan, sudah sejak tahun 2006 2007. Saya ingat betul itu Pak Boy. Iya. Ya kan? Karena kita mulainya dengan teknologi, walaupun internetnya belum kenceng, Bina Dharma sudah terdepan. Sudah terdepan. Jadi pada saat pandemik ini kita tidak stop, tetap jalan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Karena apa? Karena memang kita sudah memiliki infrastruktur yang baik, ya kan? Kita memiliki SDM yang baik dan juga mahasiswa yang sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi. Betul. Kalau perguruan tinggi yang lain Pak Boy, itu saya ingat betul, itu 1 bulan sampai 3 bulan Pak Boy berhenti, karena memang mereka tidak memiliki fasilitas. Betul. Tidak memiliki fasilitas sehingga mereka stop dulu lah. Istilahnya itu terkejut. Palembang itu terkejut. Iya. Dan jadi ada pemerintah Indonesia mengharuskan menggunakan teknologi informasi, mereka belum siap. Karena memang dalam visi dan misi mereka memang belum ada investasi di bidang IT tadi. Yeah. Kalau kita sudah terbiasa. Jadi kalau lihat anak-anak Bina Dharma itu ya seperti biasa lah. Ada tugas, nyimak di mana? E-learning. Ya kan? Mau ngentri mata kuliah di mana? Kemudian mau bayaran di mana? Di Sispo. Kita udah connect semua. Jadi untuk orang tuanya yang ada di desa, kami juga anak rantau, tenang Bapak Ibu, kalian bisa memantau perkembangan dari nilai anak-anak Anda melalui internet. Jadi mahasiswa nggak bisa lagi bohong-bohong. Iya, kata Bang Palembang tuh ngotai. Tak baca lagi, ngotai Pak Darius. Karena mereka bisa langsung melihat hasil kuliah KHS-nya 2 minggu setelah ujian. Jadi kalau untuk orang tua siswa juga, kita memiliki, mungkin bukan memiliki siswa aja, jadi kita memiliki call center ataupun student care. Jadi bisa melihat, menanyakan perkembangan studi ataupun kuliah mereka di Universitas Bina Dharma. Itu yang jadi paling penting itu. Kemudian setiap mahasiswa itu memiliki dosen PA Pak Darius. Dosen PA yang siap mendampingi siang malam 24 jam. Untuk berkelangsungan studi mereka, kuliah mereka. Jangan sampai mereka itu kebingungan sendiri. Betul, artinya mereka ingin bertanya, mau bertanya kepada orang tua sama-sama nggak ngerti. Nanya kawan juga nggak ngerti. Nggak tahu apa yang nak ditanya tadi. Jadi ya itu tadi, kita fokusnya ke kita memiliki student care dan dosen PA tadi yang mungkin belum tes Pak Boy dimiliki oleh oleh PTN ataupun PTS lain yang siap membantu dosen mahasiswa kita. Jadi Pak Boy, satu lagi, dua aja nggak apa ya. Jadi di kampus kita ya kan, karena kita terdepan dalam ilmu komputer Pak. Jangan lupa Pak, bahwa kita ini memiliki S2 teknik informatika. Iya. Jadi di Bina Dharma itu telah memiliki teknik informatika S2. Jadi ini
Dan mungkin nanti ada S3-nya Pak Boy. Amin. Amin. Nanti sebentar lagi insya Allah ada S3 karena Prof. Masudi sudah bergabung sama kita. Dan jadi juga ada S2-nya juga di Universitas Bina Dharma. Menunjukkan bahwa kualitas dosennya sudah cukup, ya kan? Ya bukan sombong, bukan sombong, bukan ego. Bukan ego. Jadi Tapi ini bukti Pak bukti Darius. bahwa memang kita yang terdepan tadi. Wah, boleh diadu lah dengan perguruan tinggi yang ada di Sumsel maupun di Jawa. Karena akreditasi kita sudah A untuk sistem informasi tadi. Dan yang lainnya itu hampir 90% B Pak Darius. Oke, ya betul Pak. Insya Allah B semua lah. Dan institusi kita B. Dari tadi kita bicara tentang perkembangan teknologi, bagaimana perkembangan dari universitas itu sendiri, kemudian kita bicara tentang yang namanya pembelajaran. Ini ada yang satu sedikit menggelitik Pak Darius. Ya. Kita saat ini artinya hidup di era teknologi informasi. Betul Pak. Tetapi banyak sekali teknologi informasi itu artinya disalahgunakan Pak Darius. Ini agak sedikit miris karena teknologi yang harusnya dibawa ke arah yang positif, tetapi kok banyak sekali dibawa ke arah-arah yang negatif. Misal, bagaimana teknologi bisa dijadikan alat untuk menipu orang. Betul Pak. Bagaimana teknologi bisa dijadikan alat untuk menyebarkan konten-konten yang tidak berguna. Yang tidak bermanfaat maksudnya. Iya, bagaimana teknologi ini bisa menjadikan permasalahan di kehidupan sosial kita sendiri Pak Darius. Betul Pak. Jadi bagaimana kira-kira cara menyikapi? mungkin kita bahas di sesi selanjutnya Pak. Mungkin nanti kita untuk sesi selanjutnya sama Pak Boy bersama saya Sama juga. Pak Darius kita akan bahas tentang penggunaan teknologi yang aman dan nyaman. Iya. Kita juga akan bahas tentang baik dan buruknya IT loh di masyarakat. di masyarakat. Jadi jangan sampai ketipu-tipu ataupun juga penyalahgunaan IT, nanti kita bahas di channel ini. Ya, Betul Pak Boy? betul. Nanti kami akan terus menayangkan channel-channel yang insya Allah nanti akan berguna karena Bermanfaat juga. ya kita akan share apa yang menjadi pengalaman dari kami, polemik yang ada, kemudian yang keresahan masyarakat. Betul Pak Boy, betul. Jadi kita akan mencoba untuk meningkatkan kualitas kita, ya kan, di podcast kita ini sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat semua. Ya, nanti ingat Pak Darius, ini channel kami yang pertama. Nanti kami akan mencoba untuk mengundang tamu-tamu yang berkualitas. Kita akan ngobrol dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kompeten di bidang teknologi informasi khususnya Pak Boy. Tapi kita tidak akan bicara tentang IT juga Pak Darius. Kita akan undang dokter ekonomi, Betul, dokter teknik, dan masalah-masalah juga yang berkenaan dengan bidang pendidikan begitu Pak. Iya, yang nanti akan kita mixkan dengan teknologi. Ini loh yang akan menjadi konten. Kami akan coba ngemikkan, kami akan undang dari teman-teman dari berbagai bidang ilmu dan kita akan combine-kan dengan yang namanya IT. Bocoran ya, tadi kita akan coba undang Ibu Rektor, Ibu Dr. Sundariana untuk datang ke sini. Doakan. Oke, misi kami Pak berhasil. Jadi mungkin itu aja dulu Pak Boy kita untuk pertemuan kali ini. Ya. Ini adalah pembukaan di channel kita saat ini. Mudah-mudahan kita akan bisa dilanjutkan. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan isu-isu dan topik-topik yang bermanfaat buat masyarakat kita semua. Amin. Jadi terima kasih Pak Boy, terima kasih buat kita. Ya. Ini jadi kita yang host, kita yang narasumber, kita yang juga yang mengedit foto dan semuanya. Ya, kami lakukan semuanya. Oke ya.
mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata kami yang sedikit ngalur ngidul, sedikit menyimpang ataupun sedikit keluar jalur, maafkan. Ya, karena tolong dimaafkan ya aja, tolong Bang. dimaafkan. Karena orang pemaaf itu disayang Sayang Tuhan. Tuhan. Baik, Oke, terima kasih. bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Bina Dharma Dharma bermutu.